Banyak sekali netizen yang meminta saya untuk membahas tentang Kumailah Hakimah. Namanya luar biasa muslimah ya teman-teman. Kumailah Hakimah. Kumailah Hakimah ini dia memang seorang muslim awalnya, dan dia pernah sempat mempelajari Al-Quran, mungkin mengikuti program tahfiz dan lain sebagainya sejenis itu, sehingga membuat dia baik dari segi bacaan Al-Quran dan hafalan, katanya juga sempat hafal, dites, dan ya tesnya lupa-lupa juga, tidak sebegitu fasihnya dan tidak sebegitu hafalnya. Pertanyaan pertama di surat, kita mulai dari pertengahan Al-Quran. Silahkan baca dari afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أم لهم آذان يسمعون بها فإنها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها قل ادعوا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Karena memang teman-teman, ketika seseorang belajar Al-Quran lalu dia meninggalkan hafalannya, maka hafalannya akan hilang. Ya, hafalannya akan hilang teman-teman. Dan asal kalian tahu, kalau kita menyimak beberapa video dari Kumailah Hakimah ini, saya mendapat beberapa poin yang akan saya jelaskan di video ini, yaitu yang pertama, Kumailah Hakimah sebagai orang yang mengaku muslim yang taat awalnya, lalu mendeklarasikan sebagai orang yang mau hidup merdeka. Dari narasinya dia ingin hidup merdeka, dan dari segi gelagat dia memaparkan setiap penjelasan di video-videonya ya sedemikian rupa. Memang ingin hidup merdeka lah, seperti itu. Merdeka dari apa? Ya merdeka dari penjara agama teman-teman. Di dalam Islam kita tahu bahwa Islam ini beragama yang hak, ini menyampaikan yang hak melawan yang batil. Kita ibarat memegang bara api, digenggam sakit, dilepas tidak bisa. Dan Kumailah Hakimah ingin melepas itu, tapi dia masih setengah-setengah teman-teman. Jadi seolah-olah dia masih muslim atau masih sebagai seorang ya beriman kepada Allah, tapi dari narasi-narasinya yang lain dia seperti tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan hadis. Ya seperti yang saya bilang tadi, dia ingin hidup merdeka. Kemerdekaan yang dimaksud saya adalah apa? Kalau kita menyimak Kumailah Hakimah ini beragama apa, yang saya tangkap malah dia tidak beragama teman-teman. Ya, untuk saat ini dia tidak beragama dan tidak meyakini Tuhan manapun. Dia sudah menganggap dirinya berlepas dari kepercayaan gaib, entah kepada Allah Subhanahu wa taala, keberadaan seorang nabi, surga, neraka. Dia beranggapan bahwa surga dan neraka itu hanya seperti doktrin begitu ya, untuk memenjara orang dari kemerdekaan. Kembali lagi pada kemerdekaan, karena memang ketika saya melihat di video ini terkhusus, banyak loh teman-teman Nasrani yang sempat marah-marah sama Kumailah itu gara-gara Kumailah bicara tentang siapa yang menghamili Bunda Maria ya? Oh ya, menariknya cerita Ibu Maryam tuh cuma ada di Perjanjian Baru, nggak ada di Perjanjian Lama. Jadi padahal ini kan Maryam tinggal di Yerusalem. Aku curiganya tadinya akan ada banyak catatan Ibrani, manuskrip Ibrani, akan ada di Perjanjian Lama juga cerita tentang Ibu Maria, tapi ternyata nggak ada. Adanya justru baru di Perjanjian Baru. Dan ininya ceritanya kan Ibu Maryam ini nggak pernah keluar rumah kecuali satu kali doang, dan di mana dia waktu itu ketemu malaikat yang ngabarin nanti kamu akan hamil gitu. Nah, terus aku curiganya sih sama malaikat itu. Kalau memang Ibu Maria ini adalah tokoh yang historis ya, kalau misalnya ini figur yang benar-benar ada gitu, karena mengingat tidak adanya catatan Ibrani tentang Ibu Maria. Padahal kan ini tokoh sentral nih, ibunya Yesus gitu, ibunya Nabi Isa gitu. Tapi kok bisa nggak ada catatan Ibraninya, nggak ada gitu. Tapi kalau memang ini ada, ini soalnya sedih, soalnya ada catatan apokrifa. Catatan apokrifa itu kayak catatan Latin sih sebenarnya, yang udah lama, itu catatan Kristen yang menyebutkan
Ibu Maryam itu mungkin hamil pada usia 14 tahun. Oke. Kalau benar itu kejadiannya itu mah dimanipulasi ya nggak sih, atau diperkosa gitu. Atau kalau kejadiannya bukan oleh malaikat ya bisa jadi itu fabrikasi cerita oleh keluarganya, karena kan keluarga nabi-nabi. Bahkan kalau kita melihat dan mendengar dari video ini, Kumailah Hakimah ini tidak juga beragama Kristen atau murtad dari Islam dan masuk Kristen. No, tapi dia lebih kepada ateis. Pernyataan saya, kalau dia ingin hidup merdeka, ya menjadi ateis. Jadi tidak terpenjara oleh dogma-dogma atau doktrin atau ajaran dari agama tertentu. Karena dia tidak membahas Hindu, dia tidak membahas Buddha, tidak membahas Konghucu, dan tidak membahas agama-agama lain kecuali Islam dan Kristen, bahkan Yahudi. Di video dia yang lain, ketika ditanyakan apakah Islam itu agama perang, karena melihat Nabi Muhammad SAW adalah seorang panglima perang dan memimpin puluhan pertempuran, dia juga seolah-olah menjadi seperti seorang ahli sirah ya teman-teman, bahwa adanya invasi, adanya ekspansi, itu bukti kalau Islam dibangun dengan tumpah darah, dengan perang. Namanya hidup bersuku-suku, katanya begitu. Bahkan negara Indonesia ini pun, Mbak Kumailah ya, yang sudah merasa hidup merdeka ya tanpa agama, saya tahu arah pembicaraan Anda, arah konten Anda ya tidak jauh seperti Coki Pardede. Coki Pardede temannya Tretan Muslim, yang dimana pembahasannya ya tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Tapi juga ada orang yang mengaku ateis, mengucapkan demi Tuhan. Tidak percaya Tuhan tapi mengucapkan demi Tuhan. Ini kelucuan. Ya, kita tidak perlu banyak meributkan tentang Kumailah. Ketika saya diminta untuk membahas Kumailah, sudah terlihat jelas teman-teman bahwa dia ini itu saking pernah ingin mendalami agama mungkin Kumailah, sampai akhirnya dia mencapai titik stres, sehingga di titik stres itu dia memilih untuk tidak beragama, memilih untuk tidak menganut agama apapun termasuk Islam. Karena kalau dia mau dikatakan masih muslim, no. Untuk saat ini sejauh saya meneliti konten-konten dia bukan seorang muslim, tapi seperti orang yang mengajak orang lain tidak beragama, tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Nabi, dan tidak mempercayai ketuhanan manapun. Jadi memang betul orang seperti Kumailah akan banyak digandrungi oleh anak-anak muda yang ingin hidup bebas, hidup tanpa penjara agama. Dan kita bisa lihat di komentar-komentar YouTube-nya bahwa si Kumailah ini sangat banyak pendukungnya. Sangat sedikit orang seperti Mbak Kumailah ini yang berbicara kebenaran begitu berani, berbicara seolah-olah kebenaran. Jadi kalau dia benar, berarti orang-orang yang membahas dia itu salah, teman-teman. Bisa tahu kan narasinya sudah mau diusung kemana? Untuk tidak mempercayai agama. Itu kata kunci dari isi narasi dari Kumailah Hakimah ini. Mengajak kita untuk tidak percaya agama. Jadi mau dibahas panjang lebar pun, ya ujung-ujungnya itu begitu teman-teman. Dia akan berkolaborasi dengan orang-orang yang terkhusus, kepada orang-orang yang sepemikiran dengan dia, untuk hidup merdeka, hidup tanpa doktrin agama, hidup tanpa belenggu agama, hidup untuk tidak percaya kepada akhirat, surga neraka, bahkan tidak percaya pada Tuhan. Ya beginilah akhir zaman. Yang saya khawatirkan sekarang adalah anak-anak bangsa. Bahkan ketika seorang Habib Ja'far Al-Haddar, tokoh seperti ini pun sangat banyak digandrungi oleh pemuda-pemudi bangsa yang pada sejatinya itu menganggap orang seperti Husain ini sebagai tokoh, sosok beragama. Tapi seolah-olah agama itu asik. Beragama ini teman-teman, seperti kita menggenggam bara api. Ya, digenggam sakit, ditinggalkan tidak bisa. Jadi visi misi Kumailah untuk mengajak orang tidak beragama. Udah, itu kuncinya. Jadi kita sebagai anak bangsa yang peduli kepada umat tidak boleh berhenti dalam menyuarakan bahwa apa yang disampaikan oleh Kumailah Hakimah adalah doktrin pengaruh kepada anak bangsa kita untuk tidak lagi percaya agama.